Kau ini masih muda, Prabowo, ujar Wismoyo. Tapi kau sudah punya tanggung jawab 100 nyawa. Keluarga mereka titip 100 nyawa di pundakmu. Kau menghadapi operasi itu, menghadapi maut. Kawan muda, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kata-kata ini sering kita ucapkan pada saat memperingati Hari Guru. Setelah itu kita lupa bahwa ilmu yang kita peroleh sepanjang hidup ini adalah berkat jasa para guru. Mereka telah mengantarkan kita kepada kebaikan, memberikan bekal keilmuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Guru yang saya maksud, kawan muda, tidak terbatas pada para guru yang mengajar di sekolah-sekolah formal, tetapi juga guru-guru non-formal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berupa guru mengaji, bisa juga merupakan atasan yang mewariskan ilmu atau keahliannya kepada kita, atau orang yang tanpa sengaja kita temui, tetapi kemudian mengajari kita tentang kehidupan. Ada sebuah kisah yang dituturkan dalam kitab suci Al-Quran. Kisah itu tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Allah memerintahkan Nabi Musa yang saat itu menjadi raja untuk menemui seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan. Orang itu adalah Nabi Khidir, nabi yang dipercaya umat Muslim sebagai nabi yang hidup sepanjang zaman. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir tampil dalam sosok yang sangat sederhana. Sehingga Nabi Musa pun merasa ragu dengan kadar keilmuan yang dimiliki Nabi Khidir. Namun Allah telah memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepadanya. Maka Nabi Musa pun berkata kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu, agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan Allah kepadamu untuk dijadikan petunjuk?" Ucapan Nabi Musa kepada Nabi Khidir ini termaktub dalam surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, "Qala Allahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rasyda." Lalu pada ayat selanjutnya, Al-Kahfi ayat 67, Nabi Khidir menjawab, "Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Artinya, dia menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Para ahli tafsir mengatakan, makna yang terkandung dalam kedua ayat tersebut merupakan sebuah pelajaran kepada setiap orang untuk bersikap rendah hati kepada guru, seperti yang ditunjukkan Nabi Musa. Karena sifat tawadu, santun dan rendah hati kepada guru adalah kunci ilmu. Ilmu hanya akan mengalir kepada orang-orang yang rendah hati dan memiliki adab sopan santun yang luhur kepada guru. Dalam kaitan ini pula lah saya ingin mengungkapkan kisah yang diceritakan kembali oleh calon Presiden Prabowo Subianto tentang guru-gurunya yang telah berjasa kepadanya. Di dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Prabowo banyak menulis tentang para seniornya yang telah mengajarkan banyak hal yang selalu diingatnya hingga sekarang. Bahkan, jasa para sersan mayor instruktur yang bertugas melatih dirinya saat Prabowo sudah berpangkat jenderal pun selalu diingatnya. Tetapi yang akan saya kupas ini adalah pengalaman Prabowo saat mendapat pelajaran yang tidak diduga-duga dari salah seorang komandannya, yakni almarhum Jenderal TNI Wismoyo Aris Munandar, yang saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat Komandan Batalion. Sedangkan Prabowo masih berpangkat Letnan 1 dan menjabat Komandan Kompi Grup 1 Baret Merah. Saya dipanggil oleh beliau.
jam 7 malam gitu. Di rumah beliau, Prabowo, kamu sudah siap? Siap? Siap apa? Perlengkapan siap, senjata siap, logistik siap, peta siap, alat-alat siap, latihan siap, kami siap berangkat Pak. Siap. Bukan itu yang saya maksud. Waduh, bingung. Kamu sudah siap belum? Saya sudah siap Pak. Apa alat ini? Bukan itu. Kamu sudah siap atau belum menghadap Tuhan? Oh, kau memimpin pasukan menghadapi pertempuran. Ada 100 nyawa, kamu harus dekat sama Tuhan. Siap dipanggil oleh Tuhan. Kau sudah siap belum? Waduh, saya nanti sebelum berangkat mampir ke rumah saya. Jadi kita mau berangkat ke Halim jam 12 malam, mampir saya ke rumah beliau. Keluar beliau pakai sarung. Saya kira waduh, ini siapa tahu saya dikasih apa gitu ya. Mungkin dikasih jimat, kasih keris yang ya kan mau berangkat perang kan gitu. Masuk dia keluar, dia kasih sajadah. Prabowo, kamu komandan agama Islam, anak buahmu paling banyak Islam. Sajadah, sembahyang, siap. Jadi yang saya bawa di ransel saya sajadah itu Pak Wismoyo. Kejadian ini berlangsung sekitar tahun 1978. Suatu hari, saat Prabowo akan diberangkatkan ke Timur-Timur, Wismoyo memanggil Prabowo. Prabowo, kamu sudah siap berangkat operasi? Tanya Wismoyo. Siap apanya, Pak? Kata Prabowo. Senjata siap, perlengkapan siap, granat siap, peluru roket launcher siap, logistik siap, makanan siap, obat-obatan siap. Bukan itu maksud saya, ujar Wismoyo. Prabowo mengaku bingung dengan ucapan komandannya. Lalu ia mengatakan, peta siap, teropong pandang siap. Tetapi Wismoyo masih juga berkata, bukan itu yang saya maksud. Kau ini masih muda, Prabowo, ujar Wismoyo. Tapi kau sudah punya tanggung jawab 100 nyawa. Keluarga mereka titip 100 nyawa di pundakmu. Kau menghadapi operasi itu, menghadapi maut. Ingat, kalau orang menghadapi maut, harus dekat dengan Tuhan. Sudah siap belum? Kau sudah menghadap yang Maha Kuasa belum? Ingat, komandan itu harus dekat sama Tuhan. Kamu harus banyak sembahyang. Begitu ujar Wismoyo. Siap, sahut Prabowo. Nanti malam, kamu menghadap ke rumah saya sebelum ke lapangan terbang Halim. Ada sesuatu yang mau saya kasih kau, kata Wismoyo. Siap, kata Prabowo. Malamnya sebelum berangkat ke Halim, Prabowo mendatangi rumah sang komandan. Ternyata Wismoyo memberikan sebuah sajadah, seraya berujar, ini kamu komandan pasukan harus banyak menghadap Tuhan. Dari sekelumit pengalamannya bersama almarhum Wismoyo Aris Munandar, Prabowo mendapatkan pelajaran leadership. Prabowo juga selalu ingat ajaran Wismoyo lainnya, yakni kita harus berpikir, berbuat, bertindak yang baik dan selalu berpikir positif. Banyak yang saya terima dari beliau hal-hal yang baik, kenang Prabowo. Dari sejumlah tulisannya tentang para komandannya yang telah memberikan pelajaran-pelajaran yang baik tentang kepemimpinan dan kehidupan, merupakan bukti bahwa Prabowo sangat menghargai dan menghormati para gurunya. Para guru yang telah membuka gerbang, mengantarkannya hingga menjadi orang besar seperti sekarang. Hanya orang-orang besar yang tidak pernah melupakan asal-usulnya dan tidak pernah melupakan perjalanan hidupnya yang menghormati
para gurunya. Dan Prabowo telah menunjukkan hal itu. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam min maut. Prabowo Gibran, Man of Our Time.